نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد أعنا يا ربنا على اتباع سنته وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar, mengenal dan mencintai serta mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada orang yang bisa mencintai Nabi kecuali karena Allah pilih dia untuk mencintai Nabi. Tidak ada orang bisa mengikuti Nabi kecuali karena dia telah dipilih oleh Allah untuk mengikuti Nabi. Tidak ada orang yang Allah kenalkan hatinya kepada Nabi kecuali orang yang Allah pilih untuk kenal Nabi. Dan tidak ada orang yang bisa menghadiri acara semacam ini, yaitu acara berkenalan dengan Nabi, membaca hadis Nabi, kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah semua yang hadir saat ini, yang mengikuti acara ini, bersyukurlah kepada Allah yang telah memilih kita untuk menjadi orang-orang seperti ini, yang bisa berkumpul di tempat semacam ini untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum. Ingat janji Allah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Kita mensyukuri nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar kita semakin dekat dengan Nabi, maka kalau kita mensyukuri, maka tiba-tiba Allah akan berikan di hati kita kecintaan kepada Nabi, sehingga mengikuti Nabi mudah, menjalankan sunnah Nabi mudah, menjauhi larangan-larangan Nabi mudah. Nah, sudah Allah mudahkan untuk kita. Kita di majelis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelumnya ada muqaddimah akidiyah, kita sekelumit tentang akidah, membaca kitab Aqidah Khamsin. Harapan kami buku ini bisa menjadi buku panduan di madrasah-madrasah di kampung-kampung. Pengukuhan akidah. Kita masuk bab yang ke-6, yaitu mengenal sifat wajib bagi Allah. Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah adalah sesuatu yang harus kita yakini, wajib kita yakini. Dan keyakinan di sini datang dari pemahaman kita melalui dalil-dalil naqli dan juga dalil akal. Artinya akal kita tidak bisa menolak. Dengan akal kita menjadi meyakini bahwasanya apa yang disebutkan nanti adalah sifat-sifat Allah. Jadi sifat wajib bagi Allah itu sesuatu yang wajib kita yakini bahwa itu semua ada pada Allah. Bukan seperti orang yang salah faham, mencaci akidah Asy'ariyah lalu mengatakan, apa itu Asy'ari? Ngatur Allah. Nah, ini ada anak orang kemarin ini baru muncul di majelis-majelis sudah mencaci kaum Asy'ariyah, lalu dengan leluconnya mengatakan, apa itu kaum Asy'ariyah itu? Mewajib-wajibkan ngatur-ngatur Allah. Nah, ini pemahaman, justru kaum Asy'ariyah itu adalah yang punya pemahaman bahwasanya kita tidak boleh mewajibkan apapun kepada Allah dan tidak boleh mengatakan wajib Allah melakukan sesuatu. Ini akidah kita, cuman karena dia tidak paham memfitnah atau karena kebodohannya. Jadi sifat wajib bagi Allah difahami oleh orang ini bahwasanya kita itu ngatur Allah, mewajibkan Allah harus gini begitu. Itu salah.
Sifat wajib bagi Allah maknanya maksudnya adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Bahwasanya itu pada Allah. Bukan mewajibkan Allah begini. Allah. Bahkan dalam akidah kita lihat, Allah tidak wajib kok memasukkan orang taat ke surga. Dan Allah tidak wajib memasukkan orang maksiat ke neraka. Karena mewajibkan pada Allah itu bentuk kekurangan ajaran kepada Allah. Itu akidah kita. Bagaimana ini orang yang kemarin sore ini muncul tiba-tiba mencaci kaum Asy'ariyah mengatakan, apa itu orang Asy'ariyah ngatur-ngatur Allah? Mewajibkan kepada Allah begini. Ini kebodohan. Makanya kita harus selalu sampaikan akidah Asy'ariyah harus akidah yang kita yakini dengan kebenarannya, dengan kelembutannya. Nah, ini harus kita yakini. Maka jangan ragu mengatakan kita berakidah Asy'ariyah. Kalau ada orang salah paham tentang Asy'ari, urusan dia kayak tadi kami sebutkan ada. Ada beberapa disampaikan pada kami fulan mengatakan ini, yaitu ketidakpengertiannya saja, dimaafkan. Maka kita jelaskan sifat wajib bagi Allah adalah sesuatu yang wajib Anda yakini. Buah daripada dialog akal Anda. Jadi kalau sudah Anda berpikir benar, pasti hasilnya itu. Namanya hukum akli. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Hukum akal nanti. Kita bicara hukum akal lalu dibarengi dengan hukum nakli. Hukum akal menggunakan akal kita. Nggak bisa. Kalau sudah benar, cara menyusun muqaddimah, ada muqaddimah surah, muqaddimah Quran. Ada cara berpikirnya secara akal itu benar, hasilnya pasti benar. Nggak bisa tidak, ini namanya hukum akli. 4 itu harga mati, nggak bisa. Akal nggak bisa menolak di saat Anda menyusun 2 kali 2, pasti 4. Kalau Anda ngomong 6, Anda gila. Itu hukum akal. Nah, itulah yang dimaksud pembahasan hukum akal. Jadi dengan akal kita langsung meyakini, wajib Allah begitu. Nggak bisa tidak. Selagi kita menyusunnya benar, menyusun atau qodoyanya atau dalam bahasa kita, di dalam kita menertibkan pemahaman akal kita benar, hasilnya pasti benar. Jadi kalau 2 kali 2 pasti 4, nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak, seperti Ahmad anaknya Ali. Ahmad anaknya Ali, pasti Ali lahir duluan dong. Ahmad lebih muda anaknya, nggak bisa dibalik. Akal nggak bisa nerima. Ya kan? 1 kilo dengan 2 kilo itu adalah beratan 2 kilo. Kalau kita lihat beratan 1 kilo, gila kita. Akal kita. Ya itu hukum akal begitu. Jadi pembahasan yang akan dibahas, pembahasan akidah itu kayak begitu. Makanya cara dialognya hukum Asy'ariyah itu adalah mengajak dialog bukan orang beriman saja. Jadi kalau bilang, bagaimana kita mengetahui hukum Allah ada, nggak pakai Allahu la ilaha illa qayyum? Itu kan bagi orang yang sudah beriman pada Allah, ini percaya Al-Quran, yang nggak kenal Allah bagaimana caranya? Untuk membuktikan kepada mereka kalau Tuhan itu ada, bagaimana? Kita langsung bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Dia ngomong apa itu? Orang kafir kalau nggak beriman. Jadi bukan langsung hukum nakli, nakal bukan dari Al-Quran hadis, digunakan akal. Maka di sini pembahasan. Hebatnya ulama-ulama dulu tuh gitu. Jadi ngajak dialog pemikiran akidah, yang diajak bicara bukan orang yang beriman saja, yang belum beriman agar beriman. Nah kalau orang beriman sudah kenal Allah, menurunkan Al-Quran, langsung aja. Gimana dalilnya bahwa bahwasanya Allah itu ada? Langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat Al-Quran. Dia percaya Al-Quran beres. Ini orang yang tidak beriman, tidak kenal Allah. Bagaimana mengenalkan kepada mereka bahwasanya semesta ini ada pencipta. Dan pencipta itu namanya Allah itu bagaimana? Kan gitu. Itu adalah dialog akal, namanya hukum akli, dialog akal. Sederhananya begitulah. Ada istilah-istilah dalam dunia mantek ada, nggak perlu kita hadirkan istilah yang mempersulit. Yang jelas Anda bisa menggunakan akal Anda sampai kepada kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Nggak bisa tidak. Baik, kemudian ini kami catat ini sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu banyak. Bukan hanya 20. Makanya membatasi 20 juga kalimat yang salah. Di antara sifat-sifat wajib yang harus kita yakini bahwasanya itu dimiliki oleh Allah, sifat-sifat Allah ada banyak. Cuman sifat 20 ini dihadirkan karena di situ perlu dihadirkan dialog-dialog. Dialog-dialog. Karena disitulah dibalik sifat-sifat yang kita sebutkan ada perbedaan antara ahli iman dengan yang lainnya, bahkan di antara kaum muslimin sendiri. Maka perlu pengukuhan pemahaman tentang sifat 20.
Tidak kita hadirkan semuanya di sini, hanya mukadimahnya saja karena ini adalah majelis hadis. Majelis hadis. Kita baca saja di sini. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang dimaksud dengan sifat 20 adalah di antara sifat-sifat yang harus kita yakini dimiliki oleh Allah adalah sifat 20. Sifat yang lainnya masih banyak. Sifat lainnya masih banyak. Pada hakikatnya, sifat Allah sangatlah banyak. Maksudnya yang harus kita yakini, bahwasanya itu dimiliki Allah sangat banyak. Tidak terbatas hanya pada 20 sifat saja. Dan kita tidak dapat menghitungnya. Akan tetapi 20 sifat ini ditonjolkan oleh ulama Asy'ariyah karena di dalamnya terjadi perdebatan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Maka agar jelas dan tidak salah di dalam memahaminya, para ulama membahasnya dengan khusus dan rinci dengan mendatangkan dalil akli, logika, dan juga dalil nakli yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan hadis pun ada rambu-rambunya yang bisa dijadikan dalil seperti apa. Quran ada rambu-rambunya. Itu adalah kalau tidak salah di muqaddimahnya atau di kitab Sam'iyat. Ada lanjutan kitab namanya Sam'iyat. Tidak semua dari Al-Quran so kita jadikan dalil, kemudian kita mengatakan orang wajib mengimani, enggak begitu. Ada rambunya, masalah qat'iyud dalalah, qat'il wurud, dhaniyud dalalah, dhanil wurud. Ini adalah pemahaman, insyaallah nanti kita bahas di setelah ini. Namanya kitab Sam'iyat, akidah lanjutan. Nah, ini adalah yang dihadirkan para ulama-ulama kita. Sebetulnya sangat sederhana. Bahkan hebatnya ulama dulu itu sebelum kita memahami detail, mereka sudah memahami secara global. Memahamkan kepada kita secara bahkan bisa menghafal. Anak-anak di kampung sudah bisa menghafal. Bahwasanya Allah itu ada, lalu mereka harus menyandungkan nada-nada indah. Allah wujud kidam baga mukhalafatul lil hawadis. Sudah hafal semuanya di kampung-kampung. Dan saya masih ingat waktu saya masih sering hujan-hujanan, terlambat mandi sore, itu ada yang dengar sudah di musola-musola. Itu belum sekolah beneran, kita sudah hafal itu. Sekarang sudah sekolah bener sampai kuliah nggak hafal malah hari ini, kebalik ini. Ini zaman, makanya perlu kita kembalikan nih, tolonglah semuanya beli kitab ini dan dihafal. Kalau perlu diwajibkan deh yang hadir majelis sini nih. Kalau tidak punya duit, saya kasih duit nanti. Beli. Saya gemes banget ini. Ini kita harus miliki. Karena kita perlu kembalikan kepada akidah. Kita yakin benar akidah Asy'ariyah adalah benar. Di saat tersebar akidah Asy'ariyah akan terwujud keindahan, perdebatan, perselisihan, segala macam, hantem-hanteman, caci maki karena tidak berpegang dengan akidah ini. Harus kita yakini ini. Makanya perlu kita sebarkan akidah ini. Akidah Asy'ariyah memang selama ini Anda tidak pernah dengar akidah Asy'ariyah karena memang nggak perlu, karena belum ada fitnah-fitnah. Dari dulu pokoknya Anda Islam. Ya Islam sebenarnya yang Anda anut dari masa ke masa itu ya Asy'ariyah sebetulnya. Cuman nggak pernah disebut-sebut. Kenapa nggak perlu nyebut itu? Karena belum ada yang lainnya, belum ada yang aneh-aneh. Yang jelas Anda hafal kan? Allah wujud kita mbak. Ya itu adanya di Asy'ariyah. Asy'ariyah yang lain nggak ada. Cuman karena sekarang mulai banyak fitnah-fitnah, bahkan menghantam Asy'ariyah, maka kita perlu hadirkan kembali. Dan harus Anda berani ngomong, saya Asy'ari. Karena di saat kita mengatakan saya Asy'ari, pasti lembut nanti. Enggak akan mencaci, enggak akan mudah mengkafirkan. Makanya saya percaya dia, tidak perlu saya ragu. Masa akidah saya sembunyikan? Bahkan saya tidak ragu, di nama kita ditulis saya Asy'ari. Saya yakin, karena saya yakin kebenaran akidah itu. Biarpun di sana banyak orang mencaci, karena tidak tahu akidah Asy'ari dan tidak benar. Termasuk tadi yang salah paham. Kalau Anda ingin tahu siapa yang salah paham, saya tunjukkan ilmu manusianya. Karena beberapa anak-anak ngirim, ya ini orang aneh. Salah paham tentang Asy'ari, komentar Asy'ari. Mencaci Asy'ari dengan salah paham. Yang tadi, sifat wajib bagi Allah katanya mengawajibkan Allah. Lah ini kan kebodohan. Padahal bukan kita mewajibkan Allah, mengatakan Allah harus begini, begitu. Enggak. Akan tetapi kita harus meyakini. Ini insya Allah mukaddimahnya. Dan nanti akan kita bahas sifat-sifat Allah yang 20, sifat wujud. Nanti sifat qidam, sifat baqa. Lah, ada bagaimana memahami wujud Allah itu gimana caranya? Dengan apa sih? Yang sebetulnya kita sudah meyakini, cuman caranya ke sana tuh gimana sih? Meyakini. Sebab meyakini wujud Allah itu ternyata sebelum akal kita tuh kita gunakan, fitrah kita sudah menyeru untuk itu. Dan memang fitrah bukan dalil, tapi fitrah manusia itu mencari Tuhan. Tapi untuk mencari kebenaran kita menggunakan akal, bukan sekedar fitrah.
Fitrah manusia coba mencari Tuhan. Kalau Anda pergi hutan belantara, lihat ada komunitas perkumpulan manusia, pasti ada yang dituhankan. Apakah pohon besar, matahari, gunung, dan ada. Jadi mencari Tuhan fitrah manusia. Ini fitrah. Cuman kita tidak menjadikan fitrah hujjah, bukan. Kenapa kok fitrah begitu? Sebenarnya fitrah mereka sudah berkomunikasi aktif dengan akalnya. Bahwa dirinya itu perlu sesuatu yang lebih kuat, menolong dia dan sebagainya. Siapa penolong sesungguhnya? Itu dituhankan. Cuman kan aneh, masa pohon menolong dia, kan aneh. Nah, maka bicara tentang siapa yang menciptakan aku, siapa menciptakan semesta, siapa. Nah, mereka belum tahu namanya Allah itu. Yang jelas, semua manusia punya fitrah mencari Tuhan. Sehingga banyak menuhankan sesuatu yang mereka yakini. Kepala sukunya dituhankan, ada. Matahari dituhankan, ada. Rembulan dituhankan, mata. Gelap dituhankan, ada. Gelap. Ada terang, ada. Api dituhankan, ada. Ya, sebetulnya fitrahnya mencari Tuhan. Nah, tinggal dari fitrah ini digiring Tuhan itu bagaimana sih? Sehingga kalau kita bisa mungkin sederhanain mungkin kalimat lintasan-lintasan yang semoga ini adalah mudah memahamkan. Jadi kalau bicara sifat 20 bisa kita bahas, kita jelaskan bahwasanya untuk disebut sebagai Tuhan yang benar, paling tidak untuk disebut sebagai Tuhan kan banyak yang dituhankan. Kita membaca dari sisi lain ya, yang mungkin ini tidak pernah diungkap. Bahwasanya mungkin misalnya begini, kalau ini ada Tuhan yang dituhankan, maka untuk disebut sebagai Tuhan yang benar, paling tidak harus terpenuhi dengan 20 hal ini. Kalau tidak bisa diterapkan 20 hal ini, 20 sifat ini, maka pasti bukan Tuhan. Ya gitu loh. Bisa saja kita balik, kita bahas dari sisi ini. Untuk disebut sebagai Tuhan, harus terpenuhi beberapa hal, yakni 20 minimal ini. Paling tidak 20. Dia harus bakok, dia harus kidam, dia harus ini, harus itu. Nah ini. Kalau enggak begitu, enggak. Contohnya, baru dilahirkan, gimana dituhankan? Ayo. Karena ini enggak sesuai dengan syariat ini. Dia serupa dengan makhluknya? Enggak mungkin dong. Maka Fir'aun Tuhan, dia sama dengan kita. Enggak mungkin. Jadi, bisa kita katakan bahwasanya untuk dikatakan Tuhan harus terpenuhi beberapa berikut ini. 20 minimal. Kalau sudah 20, Allah, ini setelah kita meyakini ada, setelah itu harus Maha Tunggal, abadi, berbeda dengan makhluknya, kuasa. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu untuk memahamkan. Sehingga kalau kita belajar sifat 20 ini, nggak mungkin bisa menuhankan pohon. Nggak mungkin bisa menuhankan Fir'aun. Dia dilahirkan tahun begini. Nggak mungkin bisa menuhankan Namrud. Ini makanya ini luar biasa cara dialognya kaum Asy'ariyah itu memang mengajak dialog orang yang tidak beriman dengan keindahan tentunya, bukan dengan caci maki. Makanya kami seru kembali bicara Asy'ari, karena saya yakin seperti orang waktu saya Islam, nggak usah ragu-ragu. Tapi di sana sudah banyak orang merusak Islam, menyusupkan bermacam-macam pemikiran, sehingga Islam perlu dibersihkan kembali. Maka muncul imam besar, Imam Abul Hasan Asy'ari. Yang Abul Hasan Asy'ari diikuti murid-muridnya sampai hari ini, menjadi pengikut Asy'ariyah, faham Asy'ari. Kurang lebih seperti itu, nanti kita akan bahas tentang mulai sifat-sifat Allah yang 20, bagaimana cara memahaminya, dan seperti apa nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Harapan kami adalah punya buku ini semuanya. Ini kita tulis dengan bahasa Indonesia. Yang nggak tamatan SD pun bisa membaca. Karena bahasa Indonesia. Saya hindari bahasa-bahasa sulit pun. Istilah Arab pun juga tidak kemasukan, apalagi istilah Inggris atau istilah Belanda. Semua bahasa lokal. Jadi maksudnya kita sederhanakan bahasanya agar bisa dibaca oleh semuanya. Baik ya. Ini saja insya Allah kita langsung pada kitab Targhib Tarhib, Mukhtasar Targhib Tarhib. Kita sampai kepada hadis yang ketiga. Qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidza fid dharain amin. Dalam muqaddimahnya beliau langsung menulis bismillah. Kita langsung ke hadis yang ketiga. Lanjutan hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
An Rasulullah SAW qala, sungguh Rasulullah telah bersabda. Rasulullah menyampaikan. Yaqulullahu azza wa jalla. Berfirman Allah yang maha mulia dan maha agung. Allah berfirman yang maha mulia dan maha agung. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman tapi bukan dicantumkan di dalam Al-Quran. Tapi Nabi yang menceritakannya. Hadis qudsi. Sehingga yang berfirman Allah. Allah berfirman. Bunyinya begini. Idza arada abdi. Jika ada hambaku. Kalau sebagai abdi di sini laki perempuan. Idza arada abdi. Jika ada hambaku berkeinginan. Ayya'mala sayyi'atan. Untuk melakukan kejelekan. Fala taktubuha. Jangan kalian tulis. Jadi Allah memberitahu kepada para malaikat pencatat amal. Hei malaikat-malaikatku. Kalau ada hambaku yang ingin melakukan kejelekan, jangan tulis dulu. Hatta ya'malaha, sampai ia melakukannya, baru kamu tulis. Ini kasih sayang Allah. Kalau masih berlintasan-lintasan jelek, belum ditulis. Fa'in amilaha, kalau betul melakukannya, dia menginginkan kejelekan, kemudian dia melakukannya, faktubuha, maka tulislah, ya, bimithliha, maka tulis satu. Tulis sesuai dengan kejahatannya itu, nggak usah ditambah, nggak usah dilipat gandakan. Na'udzubillah, kejahatan mencuri, kejahatan zina, kejahatan minum keras, ini sesuai dengan itu. Satu. Wa intarokaha, jika dia meninggalkan, ingin melakukan kejelekan, sudah berencana barangkali, sudah ingin melakukan kejelekan, mau lintasan-lintasan melakukan kejelekan, wa intarokaha, kemudian dia meninggalkannya, batal. Tapi min ajli, karena aku. Bukan karena nggak bisa, nggak punya duit untuk minuman keras. Nggak bisa lagi nyari perempuan untuk zina, bukan itu. Min ajli, karena aku. Faktubuha lahu hasanatan, maka tulislah satu kebaikan. Tulislah dengan kebaikan. Jadi kalau membatalkan lintasan-lintasan buruk akan jadi kebaikan. Meninggalkan lintasan buruk. Apa selama ini yang ada dalam hati Anda lintasan buruk? Anda cari, rubah. Kemarin, sudah tidak mau ke rumah bibi. Pokoknya deh. Bahkan mungkin sumpah, demi Allah, saya menginjakkan kaki ke rumahnya. Biarpun disumpahnya di dalam hati, baratnya saking marahnya dengan bibi. Balas. Batalkan. Besok ke rumah bibi bawa pisang goreng. Dirubah. Atau dibatalin. Oh tidak. Saya niat. Insya Allah saya atur jadwal. Cuman merubah. Sudah dapat pahala. Enggak. Batal tadi. Tadi nggak mau ke rumah bibi ya. Oke. Sebentar lagi ke rumah bibi. Gitu saja harus jadi pahala. Belum berangkat. Kalau berangkat beneran dilipat gandakan 10 sampai 700. Walah enak banget dengan Allah tuh. Wa in arada ya'mala hasanatan. Berbeda kalau kita menginginkan kebaikan. Menghendaki, saya ingin lakukan bahwa saya ingin bantu tetanggaku yang fakir itu ya Allah. Anak bibiku akan aku tolong ya Allah. Sementara gaji kita pas-pasan ya Allah. Kita bayangin akan saya bagi-bagi deh nanti. Paling tidak saya potong gaji saya 2 juta. 300.000 saya potong akan saya bagi. Bibi ini baru angan-angan. Walam ya'malha, tak taunya, aduh. Kompor gas habis. Aduh. Anak sendiri sakit, batal dia. Atau pokoknya nggak jadi deh. Karena sudah pernah niat kerentek yang baik, faktubuha, tulislah wahai malaikat. Kebaikan tersebut lahu bagi orang tersebut hasanatan, satu kebaikan. Fa in amilaha, kalau ternyata dia ingin melakukan kebaikan sampai terwujud kebaikan tersebut, waktubuha lahu bi asyri amthaliha, tulis 10 kali lipat. Ya Allah. 10 kali lipat. Makanya sebagian kemarin kalau ayat riwayat sebelumnya atau riwayat di Arba'in Nawawiyah, maka aneh kalau masih ada orang masuk neraka ini. Wong Allah begitu pemurahnya, kok ada orang kejeblos ke neraka, itu pasti karena keterlaluan orang itu.
Wong dia ingin melakukan kejelekan, dibatalin saja dapat pahala dia. Ingin melakukan kebaikan sekali, nggak jadi pun dapat satu pahala. Kan surga juga. Menginginkan kebaikan lalu dilakukan 10 kali. Ila sab'i mi'atin sampai 700. Dalam keterangan sebelumnya, dalam hadis Arba'in, bahwasanya makanya mengherankan kalau ada orang masih kecebur ke neraka. Maksudnya apa? Berarti saking dungunya orang itu. Makanya ayo kita menjadi cerdas. Apa yang sekarang hari ini ada lintasan-lintasan dalam minggu ini? Apa lintasan jelek kita? Ingin berbuat jahat dan sebagainya. Kita cari, kita lacak. Di dalam hati kita mau ngapain kita dengan kejelekan kita langsung kita ikrar. Saya akan batalin ya Allah. Batal, 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 batal. Jadi pahala kebaikan semuanya. Allah indah. Jadi ternyata yang sering dilupakan oleh hamba Allah ilmu ini. Ilmu mencermati lintasan-lintasan hati. Ilmu mencermati lintasan hati ini yang sering dilupakan. Coba kalau kita punya waktu merenung, apa sih lintasan burukan saya hari ini, ya Allah. Langsung kita batalin, coba. Saya ikrar, enggak. Ini jelek, enggak boleh, enggak boleh. Sengaja mobil saya kasih kacamata hitam, karena itu perkampungan itu banyak. Kalau pakai riben kacamata hitam, apa? Mobilnya dihitemin, biar kalau saya ngelihat keluar gampang. Pakai kacamata hitam, biar nanti ngelirik, nggak ada yang tahu. Nah ini kan bahaya banget, bukan karena udzur. Nah, ini lintasan. Kemudian sengaja membuat jendela di belakang rumah, karena di sana ada sungai, banyak orang mandi di sana. Itu semua lintasan jelek. Nggak disadari kadang. Waktu jaga di toko sengaja kursinya di tempat ini kebuka di sana. Ada kelihatan perempuan yang jualan bajunya seronok misalnya. Nah ini kan semua lintasan-lintasan. Dirubah semuanya. Banyak coba. Ya, makanya kita harus pandai-pandai mengamati lintasan-lintasan buruk di hati kita agar jadi pahala itu bagaimana. Sebelum terwujud. Sebab kalau dibiarkan, makanya bicara lintasan saja penting. Kalau tidak kita segera pangkas lintasan-lintasan tersebut akan menjadi satu kenyataan. Terpatri semakin kuat. Karena ada syahwat yang menyeru, bukan hati kecil yang membawa kepada kebaikan saja. Di sana ada hawa nafsu. Jadi memang ada pertentangan. Hati kecil kita ngomong jangan, itu gak boleh. Tapi hawa nafsu kita ngomong asyik itu. Terus ada pergolaan di sini. Maka kalau kita tidak cerdas mencermati hati kita, bablas kita. Makanya ini adalah ilmu yang sering dilupakan. Mungkin kita selama ini hanya pengen program kebaikan dan sebagainya. Cuman tidak sadar di balik kebaikan yang kita buat bisa saja ada lintasan-lintasan keburukan yang tanpa kita sadari. Nah ini. Orang beli lem, aslinya buat ngelem kertas atau apa saja. Cuman ada lintasan untuk nempelin beban di balik timbangannya. Itu lintasan nanti saya tempelin. Lintasan tok. Biar timbangannya berat bawahnya itu. Nah itu lintasan jelek itu mungkin sekali. Makanya kalau orang sudah pandai mencermati lintasan hatinya, wah selamat ini, hebat ini orang. Cerdas dia. Jadi mari saat ini kita mencari lintasan-lintasan buruk kita bagaimana. Kita mau suudzon dengan ibu, dengan bapak, dengan ini. Pokoknya dengan saudara, lintasan-lintasan jelek kita akan saya rubah jadi kebaikan. Dengan membatalkannya. Kita sadari. Sebab harus min ajli. Kalau ada lintasan kejelekan, cuman kemudian nggak terwujud karena dia nggak bisa, ya nggak bisa dapat kebaikan itu. Bukan min ajli. Bukan karena Allah. Aduh, mau saya ambil tuh. Wah, asik banget itu. Tatonya nggak jadi ngambil. Kenapa? Orangnya nggak pergi-pergi. Bukan begitu. Min ajli. Makanya ayo kita cermati. Ini ilmu langka ini. Hampir kita sendiri juga setelah kita baca hadis berulang-ulang. Cuman saya cermati, saya membaca hadis yang serupa dengan ini puluhan. Ini hanya disebutkan 1 puluhan setelah kita lihat, ternyata puluhan hadis yang serupa dengan ini. Bicara tentang lintasan hati. Memang kita tuh lemah di dalam mencermati lintasan hati kita. Sehingga Imam Nawawi sendiri dalam kitab Arba'in, pertama kali disebut adalah hadis innamal amalu binniyat. Apa yang ada di hati kita? Bukan sekedar niat, lintasan harus kita perhatikan. Gimana lintasan-lintasan hati kita? Niat busuk, niat jelek.
Kita pangkas, kita rubah. Tidak, aku tidak boleh melakukan itu. Tapi disadari dong biar dapat pahala. Oh, kemarin aku terlintas pengen gitu. No, nggak bisa. Pengen ini, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pahala. Selesai kita lintasan keburukan. Kemudian menjadilah orang cerdas. Biasakan dalam hidup Anda punya khayalan, keinginan, kerinduan, lintasan, berbuat baik. Biarpun Anda nggak punya duit, paling bokek. Tetap lintasan, insya Allah. Semoga aku bisa bangun masjid di sebelah itu. Ya Allah, itu kendangnya turun. Ya Allah, semoga. Jangan menyerah dengan kefakiran. Yungfikuna fis-sarra undharra. Nah, ini sudah punya lintasan, sudah dapat pahala. Kemarin kan sudah kita sebutkan hadis hari kemarin. Orang lihat orang kaya berderma, kemudian dia ingin kayak dia, biarpun dia tidak kaya sudah dapat pahala kok. Nah, makanya di samping kita memangkas lintasan buruk, ayo kita pandai bercita-cita yang baik. Lintasan kebaikan ini mempersiapkan diri kita untuk sukses. Kalau Anda tidak pernah punya lintasan kebaikan untuk berderma, giliran Anda kaya menjadi orang kaya sengsara. Kenapa? Dia susah berderma, karena tidak pernah berpikir untuk berderma. Tapi di saat Anda tidak mampu, belum mampu, lalu berpikir, ya Allah, serius dari hati Anda, yakin ada pahala. Ya Allah, enak sekali kalau jadi orang kaya bisa bantu masjid, pondok, ya Allah. Bismillah, pokoknya kalau nanti saya akan buka usaha ini, kalau sampai nanti sukses, betul, ngelintasin kebaikan, biarpun belum sukses, usahanya sudah dapat pahala. Kalau sukses, dia sudah punya mengikat dengan kemuliaan. Maka siap-siaplah untuk sukses. Ini arada ayya'mala hasanatan, ini menginginkan kebaikan. Kalau ternyata belum melakukannya, pengen berderma, pengen bantu saudara, sepupu, anak-anak saudara, anak keponakan, pengen banget, tapi tak tahu belum dapat rezeki, ya Allah, belum dapat, pengen usaha, pokoknya diniatkan usahaku ini prospektif besar, ini untungnya, pokoknya keuntungan saya, ponakan saya akan makmur, ya Allah. Tak tahunya usahanya nggak berhasil, berarti kan tidak bisa melakukannya. Faktubuh lahu hasanah, Allah tulis kebaikan. Itu enak dengan Allah. Terwujud 10 kali sampai 700 kali. Makanya kalau setelah itu kok masih ada orang kecebur kan aneh. Nah, maka kuncinya adalah Anda sering punya lintasan-lintasan kebaikan. Biarpun secara zahir ada belum mampu, tapi yang maha kuasa hanya Allah. Mungkin Anda nggak punya apa-apa, tapi lihat Allah maha kuasa bisa merubah Anda kok. Orang kaya hari ini pun ternyata 5 tahun yang lalu adalah pemulung kok dia. Pemungut sampah. Bisa saja kaya hari ini, bisa jadi kaya kemarin yang kita temukan kemarin kaya raya, hari ini dia harus menjadi orang fakir. Itulah hidup di dunia. Dan kerendahan, kehinaan bukan di saat orang kaya atau di saat orang miskin. Kerendahan dalam dirinya yaitu tadi yang kau yang punya lintasan kebaikan, tidak punya kerinduan untuk melakukan kebaikan. Nggak punya kebaikan, tidak punya lintasan kebaikan, tidak punya kebaikan. Nah, ini repot. Fakir dia, tapi punya lintasan kebaikan yang banyak, mulia dia. Kaya raya nggak punya kebaikan, nggak berguna dengan kekayaannya. Jadi bukan urusan kaya yang menjadi sukses di akhirat nanti. Yang punya niat baik, rindu untuk melakukan kebaikan, serius. Lintasan baik yang sesungguhnya. Wa fi riwayatin muslimin, Imam Muslim meriwayatkan ini tadi dari Bukhari, riwayat Bukhari. Imam Muslim qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi", jika seorang hamba berbicara dengan hatinya, ngomong maksudnya. Jadi sudah ngobrol dengan hatinya, bukan ngomong hei diriku, enggak, maksudnya ada lintasan. Di dalam hatinya sudah ada banyak omongan, saya pengen begini, saya ingin begini, saya pengen begini. Jadi sudah menjadi amal, bukan sekedar lintasan seret begitu sudah langsung. Benar pokoknya kalau sudah dapat rezeki saya. Mulai kewajiban dong, jangan sunnah-sunnah dulu, saya insya Allah sedekah ke masjid. Oh, ntar dulu, jangan itu boleh. Tapi pertama apa? Bayar utang, wajib. Saya insya Allah berhenti kredit lah. Karena itu ngutang, nanti kemudian saya bayar utang saya dulu, biar nyaman insya Allah. Karena kalau saya ngutang terus begini, punya kewajiban pada orang. Nah, ini. Kemudian yang tidak baik lalu dihadirkan. Kemudian ditepis, diganti dengan lintasan kebaikan. Jadi kebaikan. Tahaddatsa 'abdi, ngomong dia dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia sudah ngerasakan apa yang bergolak di hatinya. Bi ayya'mala hasanat, untuk melakukan kebaikan. Maksudnya sudah serius benar nih.
Fa ana aktubuha, Allah akan menulisnya. Lahu untuk orang, fa ana aku nih, Allah akan menulisnya lahu untuk orang tersebut hasanatan satu kebaikan. Malam ya'malha biarpun belum melakukannya. Karena sudah benar dia mau melakukan kebaikan. Fa idza amilaha kalau sudah melakukannya fa inni aktubuha lahu bi asyri amsalha kalau sampai dia melakukannya akan aku lipat gandakan menjadi 10 kali. Dalam riwayat lain sampai 700. Dari hadis ini sebagian ulama ini tambahan mengatakan malaikat itu bagaimana malaikat tahu apa yang ada di hatinya seorang hamba? Apakah malaikat tahu lintasan-lintasan kita? Kok suruh menulis dari Allah? Ini adalah pembahasan. Ya Allah memberitahu. Diberitahu. Seperti hanya para nabi mendapatkan wahyu. Kenapa? Maka ilham para malaikat diberitahu. Malaikat diberitahu Allah. Allah mudah cara memberitahunya. Jadi setelah malaikat tahu, nggak ditulis dulu ini. Wah ini jelek nih. Ditunggu dulu. Sampai membatalkannya. Baru tulis kebaikan. Wa fi akhirih. Di pungkasan hadis ini. Kalau di hadis Bukhari, wa intarokaha min ajli ya. Wa intarokaha min ajli. Kalau ada orang punya lintasan kejelekan. Kemudian dia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah. Karena aku. Maka tulislah kebaikan. Cuman dalam riwayat Bukhari. Innama tarakaha min jarraya. Jarraya ini fathil jimi. Jiminya di fathah. Tasdid ra jarraya. Ay min ajli. Sama artinya. Barang siapa yang meninggalkan kejelekan, yang meninggalkan kejelekan bukan karena sudah nggak bisa lagi. Biarpun dia berhenti daripada kemaksiatan, cuman dia tidak berubah menjadi kebaikan. Contoh, yang berhenti dari minuman keras, karena Allah hebat dia. Berhenti dan dia tidak melakukan keharaman dan dapat pahala berhentinya tadi. Karena Allah. Cuman yang berhenti dari minuman keras karena dokter apa? Paru-parumu sudah hancur. Gara-gara kau minuman keras. Wah berhenti dia. Beda dia, nggak dapat pahala itu. Cuman jelas tidak bermaksiat setelah itu. Tinggal merubah niat saja. Cuman begitulah Allah menginginkan kebaikan. Allah kalau menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, kadang dengan cara enak, dengan tidak enak. Seorang anak gadis disayang oleh Allah. Dia memang enggan mengenakan baju yang menutup aurat. Dia enggan. Cuman sayang Allah dengan orang tersebut. Tiba-tiba dia naik sepeda motor kurang lurus atau bagaimana sehingga harus berbenturan. Sehingga otomatis ada sesuatu di dalam kepalanya ini benturan yang harus dilihat, disisihkan dan segala macam. Akhirnya apa? Harus dioperasi. Maka untuk dioperasi rambutnya digundul bersih. Setelah dioperasi langsung dia pakai kerudung. Setelah itu nggak mau lepas lagi. Berarti Allah sayang kepada dia. Bahasanya apa? Allah kerudungin dia. Cuman caranya lewat dijatuhkan dulu. Makanya anakku yang solehah jangan nunggu dijatuhin oleh Allah. Biarpun ada orang dibawa kepada kebaikan dengan cara-cara semacam itu. Ada seorang kaya raya, dia sadar bahwasanya saya kembali ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah telah kau berjalan dengan tapi dengan cara ini. Puji syukur, masih bersyukur. Ada seorang diberi oleh Allah problem, diberi sakit. Sampai dia mengatakan kalau aku tidak sakit aku masih bermaksiat. Terima kasih kepada Allah. Jadi ada orang pernah datang ke sini, kalau saya tidak collab, kalau saya tidak hancur Bu ya bisnis saya itu, sepertinya saya akan masih menari-nari di atas riba. Bisnisnya jaya. Sudah tercatat dia adalah di Jawa Barat adalah bisnis yang sukses. Cuman tiba-tiba Allah hancurkan bisnisnya. Tapi tidak marah kepada Allah. Malah dia datang ke tempat baik lalu berkata, kalau bukan karena bisnis itu hancur, kayaknya saya masih menari-nari di atas riba, di atas keharaman. Semakin khusyuk. Allah. Ya inilah. Makanya ayo kita menjadi orang baik. Ya. Jangan nunggu diuji oleh Allah. Adapun yang diuji mulia, pangkatnya tinggi. Baik, memperbanyak lintasan tadi, lintasan baik. Yang terakhir nih, hadis yang keempat. An Abi Darda dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu.
yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Nabi. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah yang sampai kepada baginda. Maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya begini. Man ata firasyahu. Allah. Jika ada seseorang yang mendatangi kasurnya, tempat tidurnya, mau tidur, wawayanwi, dan dia berniat, ayyaku untuk bisa bangun malam, yusalli, bisa sholat nanti. Allah, mau tidur niat, bismillah ya Allah, wah nanti saya bangun malam ya Allah. Niat. Ghalabathu ainuh, terlelap dalam tidurnya, keenaan sampai subuh. Hatta asbaha, sampai subuh, enggak tahajudan. Tapi niat, kutibalahu manawa, Allah akan tulis pahala sesuai dengan niatnya. Niat yang benar ya, bukan niat-niatan. Niat itu bukan di lisan, di hati, kemauan. Jadi kalau bangun pasti mencolot dia, bangun. Jadi di saat itu kok dia lelap, enggak bangun. Sampai subuh, tidak tahajudan dia. Sudah dapat pahala. Ini serius, nggak usah pura-pura deh. Allah Maha tahu, saya sudah niat, padahal pura-pura niat. Bangun di pura-pura. Oh, nah, memang Allah nggak tahu, pura-pura tidur, bangun. Astagfirullahaladzim, keburu pagi. Dari tadi kau sudah bangun. Serius ini, ketulusan, kejujuran di hadapan Allah. Ada orang begitu. Wa kana naumuhu shadaqatun alaihi min rabbih, ajib. Tidurnya hadiah dari Allah. Ajib. Pahalanya utuh, dapat hadiah kenikmatan tidur. Makanya kalau tidur itu adalah jangan lupa dengan doa. Enggak kebayang orang tidur bermaksiat lalu doa. Na'udzubillah. Bermaksiat lalu berdoa, lalu niat untuk tahajudan, enggak ada. Makanya tidurlah Anda tidur yang dengan Allah, dengan ingat Allah, memohon kepada Allah. Sehingga sepanjang tidur kita pun akan jadi pahala. Dan niat baik untuk bangun pun, kalaupun seandainya kita tidak bangun, jadi dapat pahala ini. Jadi kita diberi hadiah oleh Allah tidur. Nena. Jadi, hei hambaku tidurlah kau. Tetap pahala aku kasih. Yang tidurkan kan Allah. Makanya tanda ini, niat yang benar itu tandanya apa? Tandanya niat yang benar itu adalah, nah ini perlu tanda. Jangan niat tok, saya niat bangun malam bismillah karena Allah, tapi suka begadangan, ya enggak kira tahajudan dia. Jadi niat itu contoh. Besok pagi ada orang bagi-bagi duit jam 3 pagi. Ya. Tapi syaratnya semuanya tidur dulu. Kalau kamu tidak tidur dulu enggak akan dikasih duit. Pokoknya kalau bohongan ketahuan, nanti akan ada satu alat untuk mendeteksi kamu tidur atau tidak. Kalau tidak tidur, kamu tidak akan dapat duit. Pokoknya harus tidur dulu. Baru nanti setelah itu bangun jam 3, kamu dapat duit. Ada yang berani tidurnya jam 2? Nggak tahu, kebablasan nanti. Jam 9 sudah mulai tidur. Mempersiapkan diri. Agar apa? Biar bangun nanti, pasang beker. Ya tak? Pasang beker. Bilang sama istrinya dan sebagainya. Nah, itu cari duit. Pernahkah Anda cari pahala sampai segitunya? Tanyakan diri Anda. Dengan beker, pesan suami, istri. Nah ini kita perlu, itu serius. Serius itu bukan hanya sekedar ngomong, insya Allah nah, aku niat bangun malam. Tapi apa? Bekernya dijauhin. Begadang. Ya, maka tidur sore, tidur awal sendiri. Tidur awal, dengan niat untuk tahajudan dapat pahala kalau nggak bangun. Ini tanda keseriusan, tanda ketulusan. Bukan sekedar niat-niat di lisan saja. Kan ada tandanya. Rahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Bisnadin jayyidin sahibun lakin entahu ana bidar ana. Baik, ini adalah hadis yang terakhir dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hanya di sini adalah lakin indahu an Abi Dzarrin atau Abi Darda. Tadi perawinya ada Abi Darda. Ada di riwayat lain dari Abi Dzar. Semua sahabat Nabi SAW. Abi Darda, Abi Dzar, orang-orang besar semuanya. Dan sahabat semuanya. Baik, jadi apa yang bisa kita hadirkan saat ini? Penting sekali. Membiasakan punya lintasan-lintasan kebaikan.
kalau bicara tentang niat baik, lintasan kebaikan, jangan ngukur kemampuan Anda. Anda bisa berhayal kebaikan biarpun secara zahir Anda belum mampu. Karena yang maha kuasa siapa? Allah. Allah bisa menjadikan Anda mampu. Yang kedua, carilah lintasan keburukan Anda lalu segera pangkas, hentikan dengan niat supaya mendapatkan pahala. Baik. Dua hal ini yang harus betul-betul kita hadirkan, kita jadikan teman hidup kita ini, pemahaman ini. Sambil jalan, kalau lintasan kejelekan langsung dipangkas. Kemudian hadis terakhir tadi itu menunjukkan tentang lintasan kebaikan. Niat sholat tahajud tapi ketiduran, dapat pahala sudah. Maka Anda pun harus memperbanyak ya keinginan-keinginan kebaikan, termasuk kalau mau tidur pun inginlah Anda untuk bisa tahajudan. Sebelum subuh sudah bangun melakukan sholat beberapa rakaat. Kalau ternyata kita terlelap dalam tidur, Allah Maha Kasih. Kita sudah mendapatkan pahala dan kita mendapatkan kenikmatan tidur. Tapi intinya niat yang benar. Jadi semuanya kembali kepada membiasakan diri untuk mempunyai lintasan-lintasan kebaikan. Membiasakan diri untuk menghadirkan lintasan kebaikan yang diyakini bahwasanya itu ada pahalanya, bahwasanya itu ada rahmat Allah, bahwasanya itu ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar lintasan-lintasan. Dengan penuh keyakinan, itu namanya niat. Ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hadis yang kelima dari kitab At-Targhib At-Tarhib. Wallahu a'lam bis-shawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen Tanya Jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 40713338. Kami ulangi di 0823 40713338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Kenapa orang azan menempelkan tangan ke pipi dan ada juga yang menyumbat telinga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan itu memang diajarkan. Dan itu disunnahkan. Jadi kalau adzan itu meletakkan jemarinya di telinga. Sebab jemari ujungnya. Itu diajarkan, disunnahkan. Adapun hikmahnya di balik itu, kalau sudah sunnah, sudah. Tentunya kita tidak usah bertanya kenapa begitu. Tapi kalau dicari hikmahnya ada. Dengan cara yang khusus ini, ada pertama, karena dia akan mengangkat suara. Karena dia akan mengangkat suara, tentunya biar bagi dirinya adalah juga nyaman. Karena akan mengangkat suara untuk bisa didengar orang yang jauh di sana. Supaya kupingnya sendiri tidak terlalu kekerasan dengan suaranya. Ini diantara disebutkan. Akan tapi yang lebih lagi dikatakan hikmahnya adalah, bagi orang tunarungu pun akan faham kalau dia lagi adzan. Kalau begini tok dipikir dia ngapain? Allahu Akbar, ngapain itu? Tapi kalau begini, oh itu adzan, berarti sudah masuk waktu. Soal di antaranya hikmahnya, ada orang tunarungu itu ngapain? Oh begini, oh adzan. Tapi kalau begini tok, ngapain tuh? Nah, kan tidak paham. Lagi nyanyi atau bagaimana kan begitu. Jadi itu arah hikmahnya. Jadi memang diajarkan, disunahkan begini jemarinya. Itu adalah masalah anjuran kesunahan. Anda jangan menyalahkan kalau adzannya begini. Allahu Akbar sudah sah dan mendapatkan kesusahan adzan sudah. Jangan terlalu nyalain orang deh gitu loh maksudnya. Kalau pakai begini alhamdulillah itu ada aturannya ya, ada bimbingannya. Kalau seandainya nggak pakai begitu juga ada masalah. Sebab adzan sendiri adalah sunnah. Adzan sendiri adalah sunnah. Dan memang yuk kita membiasakan untuk bisa belajar ilmu, mengamalkan ilmu, tapi tidak biasa menyerendahkan, menyalahkan orang. Ya. Kadang itu orang itu nggak benar berarti adzannya orang itu gara-gara omongan Buya langsung berarti adzannya salah, ya nggak benar juga loh. Yang salah itu Anda jarang adzan, jarang ke masjid itu.
Itu loh, jadi jangan-jangan, maka kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu itu kadang dijadikan bahan oleh orang untuk ngolok. Padahal kami menghindar itu mencaci orang, merendahkan orang, mengolok orang. Kalau masalah ilmiah, ilmiah. Menurut ilmiah, salah, ya salah. Bukan berarti saya merendahkan orang yang melakukannya. Zina adalah busuk. Apakah saya merendahkan pezina? Oh tidak. Jangan salah. Zina busuk, iya. Tapi saya tidak merendahkan pezina. Cuman ada sebagian orang main untuk mengadu, mempermasalahkan. Saya tidak senang khilaf. Saya tidak senang perselisihan. Saya tidak senang bermusuhan. Berbeda pendapat mau oke. Akan tapi untuk menjadi permusuhan tidak. Nah, kadang-kadang begini jadi bermasalah kan. Apa itu salah berarti ya yang nggak pakai tangan begini. Nah, jadi ada dasarnya adzan itu sunnahnya adalah yaitu adzan itu sendiri sunnah. Kemudian ada beberapa kesunahan-kesunahan di dalam adzan diantaranya dengan air wudhu dan tidak punya wudhu pun juga sah kok kan gitu ya. Dia punya wudhu menghadap ke kiblat, kemudian berdiri, kemudian waktu hayya 'ala shalah falah, waktu hayya 'ala menghadap ke kanan karena biar terjangkau oleh orang di sana, baru menghadap depan, kiri lagi menghadap ke depan. Itu adalah kesunahan-kesunahan. Dan kita sudah persiapkan sebetulnya adalah diklat adzan. Belum sempat kita hadirkan diklat salat jamaah sama diklat adzan agar para imam-imam masjid sama tukang adzan itu biarpun tidak ngerti yang lainnya tapi ilmu salat jamaah dan ilmu adzan itu ngerti supaya adzan itu maksimal. Adzan itu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi dan maksimal sunnah-sunnahnya diamalkan. Kita sudah siapkan materinya insya Allah masalah diklat adzan itu sama sholat berjamaah. Nggak perlu waktu lama. Kita perlu nyantai insya Allah. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, nama saya Muhammad Fuad Mujahidin. Saya berasal dari kota Majalengka. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya seorang perempuan mempunyai dua suami di dalam satu rumah? Mohon penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak. Kalau bicara tentang syariat sudah sangat jelas. Tidak ada suami. Kalau seorang istri masih menjadi istrinya seseorang, maka tidak akan mungkin dia menikah dengan siapapun. Jangankan masih menjadi istrinya. Sudah dicerai, belum selesai masa iddahnya pun nggak bisa. Cuman kalau ada kejadian seperti itu, yang dipertanyakan adalah bukan masalahnya itu. Kita akan bertanya, hidup di mana dia? Bagaimana bisa terjadi semacam itu? Apakah tidak ada ustadz di situ? Nikahnya dengan siapa? Siapa menikahkan di situ? Saya tidak karena banyak orang tidak mengerti. Sebab ada orang yang tidak mengerti, sehingga yang penting halal. Ya bagus, yang penting halal. Cuma tidak ngerti halal itu bagaimana. Sampai suatu ketika seorang perempuan dipikir yang haram itu hanya mencuri. Mohon maaf, ini ketemu. Ini wanita itu mulia sebetulnya. Karena niatnya baik, cuma kurang ilmu. Suatu ketika ada satu diskusi obrolan, seorang yang menjual diri. Menjual diri, melacur. Semoga Allah memberikan hidayah. Allah muliakan di keluarganya. Allah mengampuni. Dia mengatakan, yang penting kan halal. Yang tidak boleh itu ya nyuri-nyuri. Dipikir hasil zina adalah, jadi karena ketidakmengertiannya. Jadi sebenarnya dia rindu yang halal, cuma tidak ngerti. Bisa saja perempuan itu menganggap, karena kebodohannya, tidak kemengertiannya. Ya, maka di mana dia tinggal, bagaimana bisa terjadi semacam itu? Apakah tidak ada ustadz yang menegurnya? Kalau sudah ada yang menginginkan menegurnya, berarti dia ya keras kepala. Perlu didudukkan, diingatkan dengan cara yang lembut, yang baik. Yang jelas kalau hukum fikihnya nggak mungkin dong, nggak ada dong. Jangankan masih punya istri, masih punya suami, dicerai selagi masa iddah pun belum boleh. Ya, itu jadi. Mohon kalau ada di masyarakat hal semacam itu, segera diberesin dengan lembut dan baik, karena banyak yang terjadi di masyarakat itu pelanggaran syariah, bukan karena mereka menantang Allah, tapi karena ketidakmengertian. Jadi tidak mengerti, sampai suatu ketika sedih kita. Contoh,
Suatu ketika kita ada pengajian di jalan. Di anak gelandangan. Anak gelandangan di Jakarta waktu itu. Di Bundaran apa itu ada anak. Subhanallah. Saya sedih mikir, ya Allah, yang salah kita. Ada seorang perempuan tuh, begitu polosnya dekat, nempel di kita, dekat sekali. Cerita. Senang sekali dengar pengajian. Pakai gelar koran. Masih ingat waktu yang sandal saya hilang itu masih. Sandal hilang ke masjidnya, bukan di situ. Saya masjid ke salah sebelah, sandal saya hilang. Saya nemeni satu anak, masih ingat sandal saya hilang. Saya ingin melanjutkan program itu. Sampai begitu baik, jemput kita dari stasiun, karena nggak ada duit. Sehingga bingung mau dilewatkan angkot. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa, ayo. Saya naik apa saja boleh. Cuman kalau permasalahan kamu nggak punya duit, ini ada yang punya duit. Yang menemani kita ada punya duit. Sehingga naik taksi kita. Sampai di tempatnya, perempuan polosnya Allah. Buya, bangga dia cerita, anak saya 1 di panti asuhan ini, anak saya 2 panti asuhan. Jadi punya anak 5, sudah belajar ngaji di sana. Nah, terus dia tanya, terus suamimu di mana? Saya nggak punya suami, Buya. Begitu polosnya dia. Satu sisi dia mengatakan tidak percaya. Jadi dia ya hamil dengan teman-teman yang ada di situ. Allah, ini kesalahan kita ini. Jadi tidak mengerti yang demikian itu. Sehingga dia masih bangga anaknya. Bangsa ada anak saya ngaji di panti asuhan Sukabumi belajar Al-Quran sudah hafal gini. Ya Allah, berarti ini dakwah kita harus luas. Makanya jangan ribut Ustadz itu. Dakwah itu harus kemana-mana. Ini Ustadz kerjaan ribut, berantem segala macam. Ini Ustadz, ini kerjaan masih banyak PR. Sesedihnya ya kayak begitu. Makanya kayak begini ini bisa jadi orangnya tidak mengerti. Jangan gampang caci maki deh, kita perlu sentuh hatinya. Perempuan itu masa saya caci. Kemudian setelah itu kita cari anak kita, tak suruh nyari melacak nomornya dan sebagainya. Tak tahu karena apa, sudah lupa, hilang. Kemudian hanya beberapa orang yang bisa komunikasi. Dan biasanya memang kalau sudah itu pindah lagi, nggak bisa ketemu. Karena nggak punya KTP dan sebagainya. Sedih, jadi mohonlah jangan gampang merendahkan orang, mencaci orang. Kalau ada kejadian pelanggaran syariat di masyarakat, yang banyak di antara mereka tidak mengerti. Atau tidak ngerti solusinya. Dia punya syahwat, tidak ngerti solusinya. Mau nikah banyak aturan. Sehingga dia berpikir zina saja. Pun punya anak ada yang menampung nanti panti asuhan. Sehingga sudah lepas dari makna kasih sayang, kemesraan, kebahagiaan. Cuman dia baik, buktinya waktu ada kita, datang dia. Kan ada iman, yang menjadikan menyambut kita apa kalau bukan imannya dia. Kami masih teringat itu beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sekali ini. Saya nemeni Asmanto siapa tuh, masih ingat sandalnya suruh nyari hilang. Kita beli sandal baru lagi. Bukan dia yang mencuri, bukan sandal, bukan. Salah tempat, masjid sebelahnya. Maksudnya apa? Tolonglah, jika ada kejadian di masyarakat, jangan dulu mendahulukan cacian. Mungkin yang salah kita. Salah kita. Saya tidak berani mencaci pria yang berdandan perempuan, apa yang namanya? Waria dan sebagainya itu. Karena saya belum pernah duduk dengan mereka. Saya belum pernah nasihati mereka. Saya ingin duduk manis dengan putri wanita-wanita yang kena HIV itu semuanya. Agar dia menjaga dirinya agar tidak lebih tersebar. Kami ingin yang dengan buah kejahatan. Kita ingin duduk dengan mereka. Sangat bangga jika ada yang memfasilitasi kami untuk duduk dengan. Makanya tolong hai umat. Jangan para asatidz dan sebagainya. Kita harus lebih berpikir dakwah kita lebih luas lagi. Bukan hanya ceramah di mimbar, mendirikan pondok pesantren. Bukan itu. Banyak orang-orang yang pengen ngaji. Sekarang sepertinya kita menemukan di media itu berantem, Ustaz, ini ribut, itu yang diurusi bukan umat. Yang tahu yang diurusi apa itu? Ayo kita sadarlah ya para Ustaz itu. Coba di kampung kamu ini kejadian bukan? Sampai suatu kejadian adalah seorang ayah tiri menikahi anaknya. Anak tirinya, di kampungnya diam saja, punya anak lagi. Berarti kan nikah dengan mahramnya. Itu ada. Dan dia ngerti, sak kampung diam saja. Baik, kalau melihat berita begitu sedih kita. Sedihnya adalah sedih mungkin kurang peka kita. Sebagai ustadz dia kurang. Jujur saya di sini hanya bisa menjangkau tempat ini saja. Saya tidak bisa menjangkau tempat yang lain. Apalagi saya juga jarang keluar pondok. Keluar pondok paling keluar ke pondok kita sendiri. Bukan ke masyarakat kita. Masih banyak kekurangan. Mohon maaf kepada para umat Nabi Muhammad. Teladan kami, ya Allah ampuni kami. Kita belum bisa menjangkau banyak. Banyak pertanyaan begitu itu mesti dan tidak mustahil terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di Jawa Barat mana juga, pertanyaan di sini juga kasusnya serupa. Sampai ditinggal. Bahkan ada berita juga kan di daerah mana itu sampai dikeluarkan sama suaminya karena dia menikah lagi dan sebagainya. Ini karena ketidakmengertian bisa jadi.
Baik, itulah ya, sedikit panjang, karena kami ingin mengajak semuanya agar memandang orang-orang bermasalah dengan kasih dan cinta, agar bisa kita kembalikan. Paling tidak ada ghirah di hati kita. Jangan cuek bebek. Jangan cuek bebek dengan permasalahan umat itu. Dan jangan ribut sendiri dengan urusan-urusan. Masya Allah, apalagi para asatid. Tolong Ustadz, kasih sayangilah mereka. Jangan ribut urusan-urusan yang gak jelas itu. Ini adalah kita perlu. Kita perlu menebar kasih sayang kepada mereka yang tidak mengerti. Sehingga terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka sendiri tidak menyadari kalau itu maksiat. Allah alam bismillah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, alhamdulillah telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Perkenalkan, saya Marwanto dari Jakarta Timur. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwanto Buya. Wali santri Taktikul Mutun atas nama Nafira Salsabila Marwanto di Malaka Singgan yang sekarang di Cianjur. Baik Buya, saya ingin mempertanyakan ada satu pertanyaan yang agak mengganjal Buya. Ini kejadian di hari Jumat kemarin. Kebetulan kita sholat di rakaat pertama itu kebetulan orang tersebut adalah di dua belakang staf saya. Dalam sholat tiba-tiba dia jatuh langsung meninggal. Gitu. Mungkin langsung meninggal lah Bu ya. Nah, jadi pertanyaannya Bu ya, apakah kita harus menolong orang yang jatuh sakit tadi, ataukah kita harus menyelesaikan sholat Bu ya? Baik, mohon petunjuknya Bu ya. Itu aja. Semoga Bu ya serta soleh-soleh kami sehat selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Ini kan dilema antara urusan dengan Allah dengan manusia. Kalau saya sholat terus kok cuek banget sama urusan manusia. Kalau saya ngurusi ini kok lagi dengan Allah, kenapa saya ngurusi manusia? Kan begitu. Padahal kita dengan Allah yang Maha Kasih. Ada aturan-aturan yang sangat indah. Jangankan ke orang sakit. Dan ini jarang dibahas dalam pembahasan fikih karena biasanya disebut hanya sepintas. Kita pernah dengar namanya sholat syiddatul khauf. Dalam keadaan takut di peperangan, kita boleh melakukan sholat biarpun dengan berperang. Ternyata para ulama membahas syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan darurat itu bisa saja, biarpun dibarengi dengan gerak-gerakan yang jika seandainya dilakukan dalam keadaan normal akan membatalkan sholat. Contoh, kita lagi sholat begini. Makanya tolonglah kalau Anda sholat itu tanda Anda punya ilmu. Itu tas yang banyak duitnya jangan taruh di belakang. Itu menunjukkan kebodohan. Jadikan sutroh pembatas sholat kita. Kalau di belakang dijamin tidak khusyuk. Apalagi sambil ikat tali tasnya diinjek. Tak taunya lepas dari injeknya. Pasti bingung tuh. Jangan-jangan tasnya hilang. Bukan begitu. Taruh di depan. Kita tidak nyembah tas. Kita mengabdi kepada Allah. Ini tas jadikan sutroh pembatas. Biar kelihatan. Apapun. Sandal dibungkus. Taruh depan. Jangan belakang. Tendang orang malah ganggu hidungnya orang di belakang kita. Malahan. Ini kadang-kadang orang ini jarang ngaji. Makanya ngaji. Tolonglah ngaji itu. Jadi taruh depan jadi pembatas. Sandal gak apa-apa, sepatu bungkus yang bagus, taruh sepatu. Jadi pembatas antara Anda, tempat sujud Anda. Lalu tiba-tiba tas Anda yang banyak duitnya, diambil sama orang. Anda Allah Akbar, kejar ya. Biarpun sampai sholat. Kabiru, alhamdulillah, kathiro, kejar ya. Dia berhenti, sudah. Ini adalah termasuk jenis bentuk itu. Biarpun seandainya Anda batalkan, tidak dosa, karena ada sebab. Gitu loh. Ada gempa bumi, Anda tetap bertahan, ya sah aja. Anda sambil jalan keluar, karena ada gempa bumi takut roboh. Salat, keluar, main di luar. Selesaikan di luar, nggak usah diputus kalau sholat fardu. Tapi kalau memutus ada udzur. Nah, ada orang sakit begini, Anda bisa melakukan serupa. Sambil menolong, sambil melakukan sholat. Ya kan? Selagi tidak menyentuh sesuatu yang najis dan sebagainya. Tapi kita bisa saja menolong, tolong dia. Tanpa Anda membatalkan sholat. Kalau Anda batalkan sholat, tidak dosa. Karena apa? Menolong orang yang hidup. Barangkali masih bisa ditolong karena mungkin keselak, minta diminum atau dan sebagainya. Anda tolong. Jadi kalau Anda tidak kira khusyuk Anda, di sebelahnya udah gini-gini sebelahnya, nggak kira khusyuk Anda bisa memilih dua. Anda tolong dia tanpa membatalkan sholat Anda, biarpun melakukan gerak-gerakan yang dibutuhkan untuk menolong dia, itu disamakan dengan sholat syiddatul khauf. Atau Anda batalkan sholat Anda tidak dosa, biarpun itu sholat fardu. Karena apa? Karena ada udzur.
Tapi ini sholat Jumat bagaimana? Ya nanti sholat duhur sendirian. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Yang sulit adalah karena kita nggak punya ilmu. Jadi Allahu Akbar kabir. Nah begitu ya, insya Allah. Tapi yang lalu biar berlalu. Yang jelas, indah yang meninggal dunia. Meninggal waktu sholat. Oh, dengan Allah dicabut nyawanya. Ini pilihan-pilihan Allah. Insya Allah, itu saja. Wallahu a'lam. Anak-anaknya insya Allah yang dari pondok sukses semuanya. Putranya yang tadi disebutkan insya Allah. Dan semua dari kita. Putra-putri kita semoga dijaga oleh Allah. Mulia dunia, mulia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya. Dosa seperti apakah dan dosa sebesar apakah dosa-dosa seorang istri yang paling dibenci oleh Allah? Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua dosa dibenci oleh Allah. Allah tidak senang dengan dosa. Dan dosa gede itu adalah di saat kita meremehkan dosa tersebut. Dosa apapun kalau Anda remehkan jadi gede. Maka jangan sekali-kali ada meremehkan dosa. Karena meremehkan dosa itu biasanya menjadikan dia tidak menyadari dosa. Sehingga karena dia tidak menyadari dosa, sering melakukan dosa itu berulang-ulang. Nah, makanya itu bahaya sekali. Maka kita merenungi. Adapun kita harus sering merenung tentang dosa. Adapun seorang istri, ya mungkin kalimatnya dia tidak menyebut seorang perempuan. Dia mengatakan seorang istri. Maka jawaban saya harus lebih khusus lagi. Dosa yang paling gede adalah durhaka kepada suaminya. Kalau bertanya, apa dosa suami yang paling gede? Zalim kepada istrinya, sama. Maka pastikan Anda adalah mitra. Mitra yang baik dengan suami untuk membangun rumah tangga yang indah, bahagia. Maka rumusnya sederhana. Ya, hilangkan keinginan untuk memperbudak, siapkan diri untuk mengabdi, berbanyak kesabaran untuk menghadapinya, siapkan stok pengabdian yang banyak, terus begitu. Jadi yang enak. Jadi hidup rumah tangga itu pasti indah sih aslinya kalau orang punya rumusnya. Ngapain juga ribut-ribut. Kalau dia marah kepada Anda, bisa jadi memang Anda memang layak dimarahi, kan begitu. Kalau ternyata Anda tidak layak dimarahi, alhamdulillah dia salah paham, begitu saja. Pun juga suami Anda maafkan, gigit kupingnya beres, gitu saja. Jadi jangan biasakan hidup dengan tidak. Jadi mengabdi. Mengabdi itu adalah bukan memperbudak. Memperbudak kemarin kita sebutkan, gayanya si cinta abang, adik itu cinta banget sama abang, sehidup pokoknya nggak ada di dunia selain abang. Ya. Habis itu bang rumahnya kok begini terus bang. Nah nyiksa suaminya, suaminya harus kerja cari duit jarang ketemu. Ini memperbudak suaminya, halus memperbudak dengan cinta. Waduh, bahasa cinta. Mengabdi, abdikan dirimu, jangan mengangkat suara, jangan menuntut, jangan mengangkat suara depan suamimu. Jangan menuntut, apa yang berikan syukuri. Maka semakin Anda sebagai wanita itu mensyukuri pemberian, semakin indah. Tapi kalau biasa menuntut, nggak akan ada habisnya. Karena seperti orang minum air garam. Wanita yang menuntut, kalau sudah kayak hidupnya nuntut, lihat, nggak akan bahagia sepanjang waktu. Semula karena suaminya gajinya cuma 1 juta, maka dia nuntut minta tas 25.000. Di saat gajinya menjadi 10 juta, lihat, minta tas yang harganya 250.000. Tersiksa tuh perempuan penuntut itu, lihat. Hidupnya tersiksa. Nggak akan puas dia. Akan tapi kalau mensyukuri pemberian suami, Masya Allah, indah. Dan sisi lain suami yang baik adalah bisa menghormati. Jangan mentang-mentang istrinya yang nerima apa adanya, lalu Anda pelit-pelit sekali ini, Anda tidak tahu diri. Istrimu yang melahirkan anak-anakmu, istrimu yang merawatmu, istrimu yang menanakkan nasi untukmu. Ya jangan pakai istilah bahasa fikih, 2 mud nafkahnya. Fikih itu mengatasi di saat terjadi persengketaan. Akan tapi di atas fikih ada namanya akhlak, ya. Harus penuh kasih dengan istri. Oh, istri saya bawel dan sebagainya. Gimana tidak bawel? Loh, Anda sendiri jarang senyum. Dia tuh sebenarnya nek saja dengan muka Anda yang nggak berubah-ubah dari kemarin. Itu saja sehingga bawel. Tahu diri dong, Pak. Nyalain istri bawel. Anda senyum yang banyak dong. Pandai dong merayu.
Hidup mukaku kayak robot begitu. Gimana istrimu itu salah gini, jangan biasa nyalain pasangan. Dan juga istri juga begitu. Istri saya, suami saya kasar Buya kolomanya. Gimana tidak kasar? Senyummu hanya waktu arisan saja. Di rumah nggak ada senyum. Apa itu perempuan model begitu? Baju bagusnya hanya untuk hadir pengantin. Suaminya kasih daster robek tahun berapa itu? Model perempuan apa begitu tuh? Ya pantesan suaminya bawa cemberutan terus. Yuk kita indah semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Hamba Allah di Padang. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Padang di mana dulu? Padang Sumatera Barat, Buya. Iya, bagian mana? Oh, Padang Utara, Buya. Batu Sangkar. Ya, Buya. Baik, Buya ada pondok Batu Sangkar bentar lagi. Harus bergabung. Berani telepon, berani bergabung. Izin mananya, Buya? Boleh, Baik. Buya? Jawab dulu. Izin berani bergabung enggak? Siap. Hah? Berani telepon, Iya, berani Buya. bergabung dalam dakwah. Iya, Buya. Ah, saya cari namanya nanti. Saya kejar. Baik, silakan. Kemarin, Buya, saya mandi wajib, Buya. Waktu mandi wajib, tiba-tiba pikiran saya menghina Allah, Buya. Saya sudah berusaha menghentikannya, Buya. Tetapi selama Menghina mandi dengan wajib, hati apa pikiran dengan saya- lesan Anda? Dengan hati, Buya. Tidak sengaja, Buya. Baik, Saya sudah berusaha menghentikannya, Buya. baik. Apakah mandi wajib saya salah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandi Anda sah. Lintasan di hati kadang, mohon maaf, ada kadang lintasan saya itu kafir atau tidak kafir. Lintasan ingin nyaci Nabi, ingin nyaci Allah. Itu di dalam lintasan. Maka kami tegaskan ini seperti yang dikatakan para ulama. Yang ragu-ragu tentang keimanan, maka sesungguhnya karena dia punya iman. Sebab kalau tidak punya iman, gak ragu lagi, langsung benci Allah dan Rasulnya. Anda bertanya begini menunjukkan Anda punya iman. Itu namanya lintasan. Tinggal Anda ganti dengan tasbih subhanallah. Itu saja, selesai. Mandi wajib Anda selesai. Kemudian berarti Anda harus sering menghadirkan tasbih sanjungan kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Agar apa yang Anda lintaskan itu terhapus oleh itu semuanya. Jadi Anda masih dalam keadaan iman. Ingat, yang di dalam hatinya bergolak tentang keraguan-raguan tentang keimanan, sesungguhnya karena di dalam hatinya ada iman. Sebab kalau sudah tidak ada iman, nggak pikir lagi, nggak ragu-ragu lagi. Sudah melanggar, sudah keluar dari iman. InsyaAllah begitu ya. Akan tapi yang jelas, orang seperti Anda ini, Anda punya permasalahan secara mental Anda. Jadi Anda harus menjadi orang happy, jangan biasa kalau hidupnya yang agak lebih lega, Anda sering menghadirkan kegembiraan, ya, menikmati rembulan terang, pagi yang enak, pagi yang sejuk. Jadi Anda biasakan dengan kegembiraan deh hidup Anda. Jangan biasa Anda dekam di kamar, kemudian tidak bergaul dengan orang. Itu adalah penyakit Anda, itu dari situ. Anda harus pandai berinteraksi dengan orang yang enak. Ya, mungkin dengan miara ayam, berbunga, aktivitas dakwah, seperti itu ya. Karena itu ada hubungannya dengan mental Anda. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Iman Anda masih ada, sholat Anda, wudhu, mandi besar Anda sah. Pun di dalam hati tadi. Allah ampuni, Allah angkat derajat semuanya. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, mohon maaf jika panjang. Bagaimana caranya seseorang menghilangkan pikiran dari zina, yang meskipun kata yang mengobati itu bukan zina, tapi syariat atau ikhtiar untuk menghilangkan jin atau sihir yang sudah menempel sekulit sedaging di badan yang sudah bertahun-tahun. Yang mengobati adalah seorang kiai yang punya pesantren, dan ada pedoman di kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu. Dia mengaku ahli hikmah, tapi pengobatan ini pun istrinya tidak tahu. Dia mengambil dalih yang intinya tidak apa-apa kalau darurat karena niatnya ikhtiar. Sebelum ikhtiar itu berhubungan, ijab dulu, katanya agar tidak disebut zina.
tapi yang diobati antara takut dan kurang yakin, tapi bodohnya tetap dilakukan. Dia pun menyesal dan masih kepikiran sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Dan ketika melayani suaminya, selalu terbayang praktik dengan yang mengobati itu. Apakah syariat atau ikhtiar itu dibenarkan? Bagaimana agar tidak selalu dihantui cemas, penyesalan dan bayangan telah melakukan ikhtiar bodoh itu? Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ringkasnya pertanyaan, seorang perempuan kayaknya terakhir sudah punya istri. Kemudian dia punya permasalahan apa? Datang ke dukun nyamar jadi kiai. Nah kiai nggak bener itu. Rupanya kiai itu ngobati, rupanya perempuan yang sudah punya suami tadi ijab kabul. Ya, kayak gitu. Dia akan nikah lalu hubungan. Wah ini kayak gila ini. Sudah punya suami dinikahin. Ini adalah praktek-praktek, ini kacau nih dukun nyamar jadi kiai begitu tuh. Ini kalau haram dosa nggak boleh. Makanya hati-hati. Maka kami sampaikan kalau Anda dengan ustadz biarpun mohon maaf jubahnya lebih gede dari ini. Kalau Anda diajak berduaan itu khalwah berdua hati-hati. Biarpun Anda bilang itu wali kutub, nggak bisa, dia punya syahwat, dia laki-laki. Jangan mau wah ini wali kutub dan sebagainya, insya Allah aman. Nggak aman. Hati-hati, makanya jangan mau apalagi sampai disentuh, di ini dan sebagainya, tolonglah. Biarpun katanya, wah ini orang makomnya tinggi, seluruh dunia mengagumi dia. Tapi kalau diajak Allah berduaan, Nabi Muhammad harus Anda dengar, nggak boleh. Kecuali sudah halal, suami istri kan begitu. Akad nikah yang benar bukan akad nikah palsu. Kayaknya dia pengen akad nikah. Ini suami istri akad nikah gue gimana ini? Ngaco itu. Ini jadi tidak benar seperti itu. Makanya para wanita-wanita ingin berobat, kalau punya masalah-masalah mental itu ya, ini hal lain harus bedakan. Ada bermasalah mental dihubungkan sama sihir. Jadi setan sekarang banyak tertuduh. Dia sebenarnya masalah mental, dibilang kena sihir, setan lagi yang dituduh. Anda punya mental, Anda terlalu kurang happy, kurang mesra sama suami sehingga stres terus, makanya kusut. Ada permasalahan mental jangan dihubungkan dengan sihir. Sekarang dikit-dikit sihir. Istrinya suka marah-marah kan ya karena pelet sehingga dengan saya benci. Bukan dia benci bukan dia kena pelet, Anda kurang menarik bagi dia. Anda kurang pandai merayu, macam-macam sebab. Jadi berobatnya itu adalah salah. Anda sebagai wanita yang bertanya bertobat cukup. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan lagi datang ke orang yang semacam itu. Itu melakukan haram dosa, melanggar syariat nggak mungkin. Kalau wali kutub pun gagal wali kutubnya. Wali setan itu nggak ada wali kutub begitu tuh. Nggak ada. Apalagi biasa-biasa. Haram itu harus haram. Maka Anda jangan mau. Termasuk dipanggil berdua Anda aja. Kalau harus misalnya hal pembahasan khusus di tempat yang sekiranya dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apakah mungkin pintu terbuka kelihatan dari sana dan sini? Jangan saya ini dua dikunci itu udah ngomong, udah mulai ngelantur ke sana kemari. Nah, ini bahaya banget itu. Baik. Kemudian bagaimana cara tobat Anda? Cukup Anda menyesal, minta kepada Allah pengampunan dan selesai. Adapun hal-hal yang mistik dan sebagainya jangan terlalu pusing deh. Kalau urusan persihiran dan sebagainya begitu mudah. Karena Nabi mengajarkan, Anda banyak zikir, tapi yang menjadi masalah mental tadi. Ini adalah akhir-akhir ini kita duduk dengan orang-orang yang ngerti ilmunya, psikologi, memang ada permasalahan mental. Kadang dikatakan nih sihir dan sebagainya. Mental, Pak. Jadi ada cara penyelesaiannya adalah ahli pakarnya, pakar psikolog. Jangan dikit-dikit penyihir. Dikit-dikit disantet. Kok GR amat? Siapa mau nyantet Anda? Memang apa urusan Anda? Memang Anda ini siapa kok gampang disantet-santet? Kadang-kadang orang tidak baik, tidak dikenal dia, nggak punya apa-apa, bilang saya punya disandet sama orang, ada orang hasut dengan saya. Saya bilang hasut dengan apamu? Kok gampang nuduh orang dikit-dikit ke sihir? Hasut dengan apamu dia itu? Itu mentalmu. Sihir memang ada. Tapi waktu kita menuduh disihir orang, kita suudon sama orang. Belum tentu dia melakukannya. Wah ada buktinya. Ada apa? Ada bunga di depan rumah saya. Memang dia ada penjual bunga lewat, mau apa? Ada rongtok, itu kasihan dia penjual bunganya hilang. Anda sudah lah, jangan aneh-aneh. Makanya saya kalau ada orang cerita yang aneh-aneh itu sudah. Pertama saya nggak punya ilmu begitu-begitu, saya tidak pernah belajar ilmu-ilmu begitu. Yang jelas dari Nabi diajarkan suruh banyak zikir dan sebagainya, selesai. Sudah zikir, sihir dan sebagainya akan dijauhkan oleh Allah, selesai. Ya, yang banyak adalah urusan mental tadi. Jadi Anda
Tidak usah bercerita tentang masa lalu Anda ini, kelam sekali. Suami Anda kalau tahu akan marah, tutup. Itu rahasia antara Anda dengan Allah. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan seorang yang mengerti, atau mungkin pakar psikolog, yang sekiranya dia juga ngerti agama, yang bisa ngobrol tentang masalah ini. Baik, tutup, selesai. Anda tidak usah mikirin lagi, bahkan Anda tidak usah berpikir kembali kepada hal itu. Cukup Anda konsen, tobat Anda semakin ngabdi kepada suami dengan benar, dan berjanji untuk tidak dekat-dekat dengan hal-hal semacam itu. Dan Anda kelihatannya orang yang polos, hati-hati dengan ustadz yang aneh-aneh ya, awas. Jangan gampang terpesona. Kalau ustadznya tidak betul takut pada Allah, Anda jangan berguru pada dia, Anda dibawa lagi mungkin. Na'udzubillah ya. Semoga Allah menjaga Anda, keluarga Anda bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat yang benar itu la ma'budu bihaqqin illallah atau la ilaha illallah. Dan saya mau bertanya juga, apa maksud dari tauhid la ma'budu bihaqqin illallah? Apakah keduanya memiliki arti yang sama Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah. Mungkin kita sederhanakan. Yang jelas di dalam berzikir Anda baca la ilaha illallah, selesai. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah nggak usah bingung-bingung. Adapun syahadat itu kalau masuk Islam atau dalam salat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, syahadat. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Adapun la ilallah disebut dengan kalimah thayyibah. La ilallah kalimat thayyibah. Adapun la ma'budu bihaqqin illallah itu makna. Diterjemahkan, dijelaskan itu masalah artinya. La ilaha itu la ma'budu bihaqqin. Tidak ada zat yang disembah dengan benar kecuali Allah. Itu maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan sebagian lagi, nanti semakin detail lagi, sebagian ulama lebih detail lagi menghindari maknai la ma'buda. Akan tapi la yastahiqqul ibadata. Tidak usah bingung juga. Maknanya ketemu nanti. Dan memang kita lebih memilih la yastahiqqul ibadata illallah. Tidak berhak disembah kecuali Allah. Sebab isyarat kalau la ma'buda berarti sebelum adanya makhluk berarti Allah tidak disembah dong. Karena nggak ada nyembah. Ini ada pertanyaan. Daripada ditanya, kita pakai memilih makna yang dihadirkan para ulama. La yastahiqqul ibadata illallah. Tidak berhak untuk disembah kecuali Allah. Terlepas dari ini semuanya, sudahlah. Anda jangan bingung. Yang jelas, berbanyaklah baca la ilallah. Yang artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Nafikan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Artinya apa? Tuhan. Tuhan yang selama ini Anda dengar. Di semesta ini, itu bukan Tuhan kecuali Allah. Itu saja sudah. Itu makna yang paling mudah untuk difahami. Ada asyhadu Allah, ikrar adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad ada syahadat asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian juga kepada para ulama, ustadz itu untuk menghadirkan pada orang awam tentu tidak perlu dengan hal-hal yang menjadikan orang bingung. Nanti menyalahkan, bukan la ilallah, tapi la ma'budu illallah. Lah ini jadi bingung dah. Ya sudah, Nabi nyuruh Anda baca la ilaha illallah, sudah selesai. Akhirnya zikirnya enggak ada la ilallah karena salah paham lagi. Wah, kayaknya lebih benar la ma'budu illallah. Sehingga apa? Habis sholat, la ma'budu illallah, la ma'budu illallah. Kacau tambahan. Ini gara-gara ustadznya ini menjelaskan kok jadi perintah merubah. Bukan. Jadi tolonglah sederhanakan. Sudahlah cukup, perbanyaklah baca la ilallah karena itu Nabi menyuruhkan, memerintahkan ya jaddidu imanakum, perbaikilah imanmu. Wa kaifa nujaddidu imamana? Bagaimana kita memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan aktsiru min qouli la ilallah, perbanyaklah baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, selesai itu saja. Namanya kalimah thayyibah seperti disebutkan oleh Imam Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalannya. Kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Baik. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Kurban. Sebentar lagi kita masuk hari raya kurban. Kami lupa, insya Allah minggu depan kami bahas tentang kurban. Kami harap juga para asatid membeli kitab ini atau pinjem deh. Yang penting Ustadz jangan sampai tidak tahu tentang pembahasan kurban. Di sini kami hadirkan tentang salah faham tentang kurban. Kesalahpahaman tentang kurban ada di buku ini. Yang ingin berkorban bisa saja Anda mentransfer, nanti akan dibelikan kambing korban, kemudian nanti akan dibagi-bagikan. Langsung yang ingin berkorban di Al-Bahjah ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 9918 atas nama korban Al-Bahjah, kode bank 451. Untuk informasi dan konfirmasi Anda bisa bertanya langsung ke 0821 2078 9344. Kemudian tanah
Insya Allah pembebasan tanah di ujung ini, tidak jauh dari beberapa 500 meter tempat ini, sudah terbeli tanah kurang sedikit, kurang 8% saja. Dari 3, berapa M, kurangnya 250 juta. Kita ingin segera tuntas untuk bisa berpindah kepada proyek yang lain. Proyek kebaikan yang lain. Bagi yang ingin bergabung untuk membebaskan tanah untuk wakaf, untuk keluarga Anda, orang tua Anda, ayah, dan diniatkan untuk anak-anak, langsung saja ke rekening wakaf BSI 7744441179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah Wakaf dan Bangunan, kode bank 147. Konfirmasi 0811 2222 2422. Telah dibuka pendaftaran penerimaan santri baru program Khariji Al-Bahjah. Khariji artinya siapapun yang berada di sekitar tempat ini yang ingin belajar agama dalam waktu yang singkat di sela-sela kesibukannya belajar atau bekerja, ada santri Khariji, tidak tinggal di pondok pesantren. Tapi juga tidak masuk wilayah pesantren, hanya di depan ini saja. Usianya 14 tahun ke atas. Jadi bisa langsung pendaftarannya sampai 6 Dzulhijjah nanti atau sampai 25 Juni. Yang ingin tahu informasinya ke nomor HP, nomor telepon 0825 1744 1001 di LPD Al-Bahjah Pusat. Orang tua asuh santri berpotensi. Kita juga punya program besar, yaitu program tafakuh untuk mencetak ulama-ulama yang akan menjadi sebab pahala mengalir untuk Anda semuanya. Jadilah orang tua untuk mereka, sisihkan rezeki Anda untuk mengangkat mereka. Mereka bukan orang tidak mampu, banyak orang tua mereka mampu, akan tetapi mereka anak-anak berpotensi yang akan kita hantarkan untuk menjadi ulama, dan sengaja kami buat cara semacam ini agar peluang bagi siapapun, khususnya yang nggak punya anak, biar mereka di akhirat punya anak kaya raya dengan ini anak-anak. Atau yang anaknya badung, dengan berbuat baik dengan mereka, anaknya menjadi baik, dan seterusnya. Ini langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 77755550052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451. Atau hubungi nomor telepon 0811 22344447. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari percekcokan, perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami ingin mulia dalam diri, mulia di keluarga kami, mulia di masyarakat kami. Maka jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jaga negeri ini, jauhkan dari percekcokan, perselisihan ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Kami tidak ingin ada keributan. Kami tidak ingin ada perselisihan. Ya Allah, jauhkan kami dari memfitnah dan difitnah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menghasut, mendengki kepada siapapun dari hamba-Mu. Jika kami hasut, dengki kepada hamba-Mu karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya Allah. Tambahkan kesuksesannya ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami. Jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami, berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami. Hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Makmurkan majelis para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Ya Allah, makmurkan majelis mereka. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon, anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami untuk membimbing mereka. Mudahkan kami untuk menghantarkan mereka kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat yang tidak Kau karunia anak. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah. Ini dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad yang memang tidak Kau beri putra dan tidak Kau beri anak. Kami mohon, jadikan mereka rindu ya Allah untuk merawat anak hamba-hamba-Mu, sehingga mereka juga akan menjadi kaya raya dengan anak yang soleh-solehah nanti di akhirat. Ya Allah,
berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.